Hari ini, Mabes Polri telah menyatakan bahwa Densus 88 langsung bertindak, langsung mengendus, dan kelihatan sekali dia panik dan kemudian menyatakan mengundurkan diri atau mundur dari dunia. Nah, akan tetapi netizen kita memang luar biasa. Jejak digital itu memang kejam gitu ya. Terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada seorang ustadz yang panik terkait dengan pengungkapan kasus ACT. Apa itu ACT? Aksi cepat tilep. Nah, Ustadz ini menjadi salah satu tuduhan banyak netizen terkait dengan pengumpulan donasi dari ACT ini. Nah, terkait dengan hal itu, Ustadz ini merasa difitnah, dituduh oleh buser dan lain sebagainya, dan kelihatan sekali dia panik dan kemudian menyatakan mengundurkan diri atau mundur dari dunia medsos. Dia sebelumnya mengatakan tidak Rp1 pun dia menerima dana atau meminta dana dari ACT ini. Dan dia mengatakan bahwa foto-fotonya diambil dalam beberapa event ACT itu menurutnya adalah tanpa izin gitu ya. Menurutnya tidak berarti bahwa dia ikut menikmati dana ACT gitulah. Intinya begitu. Nah, akan tetapi netizen kita memang luar biasa. Jejak digital itu memang kejam gitu ya. Terungkap banyak poster, banyak broadcast, banyak kegiatan-kegiatan ACT yang dimana menghadirkan Ustadz Hilmi Firdaus itu. Ya, namanya Ustadz Hilmi Firdaus. Ini memang termasuk orang yang suka nyinyir di Twitternya itu. Ustadz tapi Masya Allah ya. Nampak sekali ada rasa kebencian terhadap pemerintah kita hari ini. Nah, Anda bisa melihat ini poster-poster atau broadcast-broadcast yang dibuat terkait dengan kegiatan ACT yang melibatkan Ustadz Hilmi Firdaus ini. Bahkan dalam salah satu posternya, broadcastnya, di situ disebutkan bahwa dia adalah super volunteer dari ACT itu. Nah, dalam konteks ini, orang dalam posisi sebagai super volunteer, apakah mungkin dia tidak tahu fotonya dipasang di situ? Apakah mungkin dia tidak terlibat dengan kegiatan aktivitas ACT? Hanya fotonya saja dipinjam gitu? Kan tidak mungkin. Dan semua broadcast ini membantah apa yang dia sampaikan. Membantah bahwa dia tidak ikut terlibat dengan apa yang sedang diselidiki oleh aparat keamanan terkait dengan ACT ini. Nah, sebagaimana diketahui bahwa hari ini, Mabes Polri telah menyatakan bahwa Densus 88 langsung bertindak, langsung mengendus, langsung bergerak cepat terkait dengan laporan dari PPATK atas dugaan penyalahgunaan dana umat yang dikumpulkan melalui ACT ini. Dan tidak hanya itu, yang menjadi sorotan sebelum itu adalah tentang gaji besar, luar biasa 250 juta bagi Presiden ACT, istilahnya presidennya, keren. Oke, Hilmi Firdaus boleh saja, bisa saja berkilah atau berargumentasi membela diri bahwa dia tidak Rp1 pun menerima atau ikut memakan dana dari ACT ini. Tetapi bahwa fakta-fakta yang ada akan menjadi alat pembuktian. Apakah dia ikut terlibat, apakah dia ikut menikmati fasilitas dana yang dikumpulkan dari umat ini atau tidak, itu akan sangat bergantung dari penyidikan, investigasi yang dilakukan oleh Densus 88 nanti. Jadi semua orang hari ini termasuk para petinggi atau elit-elit ACT bisa berkilah, ngomong membantah terlibat dengan jaringan terorisme, dengan gerakan terlarang dan lain sebagainya. Silakan saja.
itu hak Anda. Tetapi bahwa fakta data yang nanti akan dikumpulkan oleh polisi, itulah yang akan berbicara. Anda boleh berkira tidak mencuri, tetapi ketika ada barang bukti, ada fakta, ada saksi, maka Anda tidak bisa membantah lagi. Oke, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia atau siapapun. Jangan mudah memberikan donasi, memberikan bantuan, uang atas nama agama sekalipun, atas nama kemanusiaan sekalipun, kalau lembaga pengumpulnya tidak meyakinkan, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dan digunakan untuk apa. Di Indonesia ada NU punya namanya Lazisnu. Insya Allah amanah sejauh ini tidak pernah ada masalah. Silakan Anda bisa berdonasi apapun di situ untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan zakat, infak dan lain sebagainya, dan tidak pernah ada masalah sejauh ini. Dana-dana umat yang dikumpulkan melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama di tingkat pusat dan di setiap wilayah juga ada Lazisnu, begitu juga seterusnya di tingkat kabupaten atau ke ormas agama lain yang Anda percaya, is okay. Tapi kalau volunteer beginian yang nggak jelas itu, apalagi track recordnya sudah mengkhawatirkan, ya janganlah. Kasihan dana Anda berharap pahala, dana Anda mengalir menjadi dana jariah, ternyata malah dibelikan harta kekayaan pribadi oleh pengurusnya, dinikmati sebagai gaji pribadi para pengurusnya. Dari mana jariahnya mengalir, pahalanya mengalir? Allah alam bisawab. Ya, kalau Anda adalah pengurus dana-dana umat, hati-hati Mas, Mbak, Pak, Bu, ya. Kalau Anda pengurus dana-dana umat, apapun lembaganya, hati-hati. Karena dana itu adalah dana milik umat, dana yang diperuntukkan, diamanahkan untuk kepentingan umat yang membutuhkan. Kecuali sudah jelas di situ ada mekanisme hak yang harus Anda terima dari situ. Tapi kalau mekanismenya tidak jelas, maka Anda sangat beresiko ditanya besok di akhirat oleh malaikat. Apalagi kalau dana itu adalah diperuntukkan untuk anak-anak yatim. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Argaman.